Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Ibu Emma di PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100% ya. Oke, di sini aku mau membahas tentang tata cara umroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini aku mau membahas tentang tata cara umroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umroh adalah salah satu ibadah yang dilakukan di Baitullah atau Ka'bah yang dapat dilaksanakan kapan saja di luar waktu makruh. Berbeda dengan haji yang terkait waktu tertentu. Ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya bagi umat Islam. Umroh juga menjadi kesempatan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan sunnah beliau. Dengan mengikuti tata cara umroh yang telah diajarkan, diharapkan setiap langkah ibadah ini menjadi lebih bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum umroh mengutip fikih sunnah jilid 3 karya Sayyid Sabiq, Imam mazhab Hanafi dan Malik berpendapat bahwa ibadah umroh memiliki status hukum sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab mengenai kewajiban umroh. Ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama dari mazhab Hambali menyatakan bahwa umroh kewajiban yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Pendapat dari mazhab Maliki dan Hanafi ini didasarkan pada salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Dalam hadis tersebut, Jabir menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai apakah umroh itu wajib atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak wajib. Tetapi jika engkau berumroh maka itu afdol atau lebih utama. HR Tirmizi. Sementara itu menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum umroh adalah wajib bagi yang mampu. Pendapat ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Dan untuk tata cara umroh bisa dilakukan oleh umat muslim asalkan memenuhi syarat-syarat, rukun serta kewajiban umroh yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara umroh yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Berikut ini ya adalah tata cara umroh yang dinukil dari buku petunjuk praktis manasik haji dan umroh karya Abu Abdillah. Yang pertama yaitu persiapan sebelum ihram. Sebelum memulai ibadah umroh, seseorang dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki keadaan ihram. Persiapan ini meliputi mandi seperti mandi junub, menggunakan wewangian terbaik khusus bagi laki-laki, serta mengenakan pakaian ihram. Untuk laki-laki, pakaian ihram terdiri dari 2 lembar kain ya, yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Sementara itu bagi wanita, mereka diwajibkan mengenakan pakaian yang sesuai syariat, yang menutupi seluruh tubuhnya. Oke, dan yang kedua, berihram. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan umroh adalah memasuki keadaan ihram dari miqat dengan mengucapkan niat labbaika umrota. Aku penuhi panggilanmu untuk memenuhi ibadah umroh. Dan yang ketiga, kalimat persyaratan. Jika merasa khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau penghalang lain ya, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat ihram di atas dengan membaca, ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Dengan mengucapkan syarat ini, jika seseorang terhalang menyelesaikan manasiknya, dia diperbolehkan bertahalul tanpa wajib membayar dam. Yang keempat yaitu kalimat talbiyah. Setelah itu jemaah dianjurkan untuk sering melafadzkan kalimat talbiyah dengan suara yang dikeraskan bagi laki-laki ya, dan pelan bagi perempuan, hingga tiba di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah sebelum memulai tawaf. Bacaan talbiyah yang dimaksud sebagai berikut: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Dan yang kelima, memasuki Masjidil Haram. Yang kelima, memasuki Masjidil Haram. Sebelum memasuki kota Mekah, jika memungkinkan, jemaah disarankan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah itu, ketika memasuki Masjidil Haram, dianjurkan untuk melangkah dengan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha besar, kepada zatnya yang maha mulia, dan kepada kerajaannya yang sedia dari setan yang terlontar. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, hai Tuhanku, berilah sholawat dan sejahtera atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Hai Tuhanku, ampuni untukku segala dosaku, bukalah bagiku segala pintu rahmat-Mu. Dan yang keenam, menuju Hajar Aswad. Langkah selanjutnya dalam tata cara umroh sesuai sunnah adalah mendekati Hajar Aswad, kemudian menghadapnya sambil mengucapkan takbir. Jamaah juga diperbolehkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan dan menciumnya.
Namun jika tidak memungkinkan untuk mendekat, cukup dengan memberi isyarat ke arah Hajar Aswad dengan tangan kanan tanpa perlu mencium tangan yang digunakan untuk memberi isyarat. Dan yang ketujuh adalah tawaf 7 putaran. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Selama tawaf tidak ada bacaan khusus untuk setiap putaran. Namun jemaah bebas membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir sesuai keinginan. Setelah selesai tawaf, jemaah laki-laki dapat menutup kedua pundaknya dan berjalan menuju Maqam Ibrahim sambil membaca surat Al-Baqarah ayat 125, yaitu yang berbunyi wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa hidana ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifina wal ruk'is sujud, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat sholat, dan tempat kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Setibanya di sana, disunahkan melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Setelah itu dianjurkan minum air zam-zam dan menyiramkannya ke kepala. Dan yang ke-8, kembali ke Hajar Aswad. Kemudian jemaah umroh kembali ke posisi di mana Hajar Aswad berada. Dan yang ke-9, sa'i di Bukit Sofa. Jemaah kemudian menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh. Saat mendekati Sofa, dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 158. Ketika tiba di puncak Bukit Sofa dan menghadap ke arah Ka'bah hingga terlihat, disunahkan untuk mengucapkan takbir 3 kali. Kemudian jemaah dianjurkan membaca doa yang artinya tiada sesembahan yang hendak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang hendak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Dan yang ke-10, menuju Bukit Marwah. Langkah selanjutnya, jemaah turun dari Bukit Safa dan berjalan menuju Bukit Marwah. Bagi laki-laki disunahkan berlari kecil di antara 2 tanda lampu hijau di area Mas'a saat sa'i, lalu berjalan seperti biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, jamaah dapat mengulangi apa yang dilakukan saat berada di Safa. Setelah itu, jemaah turun dari Marwah dan kembali ke Safa. Proses ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dengan putaran terakhir berakhir di Marwah. Dan yang terakhir yaitu tahallul. Setelah selesai melakukan sa'i, jamaah dapat bertahallul dengan memotong pendek seluruh rambut kepala atau mencukur habis, di mana mencukur gundul lebih diutamakan bagi wanita cukup memotong rambut seukuran 1 ruas jari. Tahap ini menandai selesainya seluruh rangkaian tata cara umroh yang telah dilaksanakan. Oke, itu ya tata cara umroh sesuai sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.